Halo, nama saya Elvis Yantoro. Saya seorang guru dari SMA S1 Yaspurbi Jakarta yang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dalam modul 1.1 ini. Yang saya percayai sebelum mempelajari modul ini mengenai murid dan pembelajaran di kelas adalah yang pertama, saya merasa bahwa murid itu adalah ibaratnya kertas kosong yang bisa ditulis oleh siapa saja termasuk guru, sehingga bisa mengarahkan murid menjadi seperti apa yang saya inginkan atau yang guru inginkan. Yang kedua, saya sering memaksakan kehendak saya kepada seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru dari materi saya, walaupun murid itu kelihatannya atau memang yang betul-betul dia rasakan itu tidak menyukai materi tersebut. Ketiga, saya melakukan kegiatan belajar sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan tanpa banyak mempertimbangkan keragaman. Menurut saya ketika sudah direncanakan dengan sangat matang dan sangat baik, ya berarti itu yang harus saya lakukan. Dan itu sudah merupakan sebuah settingan pembelajaran yang sempurna dalam benak saya pada awalnya. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah bagaimana cara pandang saya melihat bahwa seorang anak itu lahir bukanlah seperti kertas kosong sebetulnya, yang dapat dilukis mau menjadi seperti apa yang orang lain inginkan atau sesuai dengan lingkungannya. Namun pada kenyataannya seorang anak dilahirkan dengan kondisi yang sudah mempunyai ciri khas tertentu, kodrat tertentu, dan mempunyai potensi yang berbeda dari setiap masing-masing anak. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menebalkan perilaku anak, menebalkan minat dan bakat anak, menggali minat bakat anak, menuntun menjadi lebih baik lagi. Begitu juga minat dan bakat anak tadi yang terlihat samar itu harus kita tuntun supaya minat dan bakat anak itu semakin terlihat. Begitulah peran seorang guru sebagai among yang menuntut anak membangun budi pekerti dan menambah pengetahuan mereka menurut Ki Hajar Dewantara. Beberapa hal yang akan saya lakukan, segera saya lakukan dalam mencerminkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul ini adalah satu, saya akan meningkatkan kemampuan saya untuk dapat memahami lebih baik karakter-karakter siswa. Keinginan, bakat, minat anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Dan dengan memahami perbedaan-perbedaan, memahami keunikan setiap anak itu, saya akan menciptakan pembelajaran yang unik, yang beragam, sesuai dengan keinginan dan karakter mereka masing-masing. Walaupun tentunya juga saya harus memahami bahwa dengan metode yang beragam harus mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang kedua, kegiatan anak yang selama ini masih berpusat kepada guru akan mulai saya ubah untuk lebih memihak kepada anak, berhamba pada anak. Selama ini saya sebagai seorang guru sejarah mungkin lebih banyak action, lebih banyak menjelaskan dibandingkan siswa yang siswa yang lebih aktif. Siswa lebih banyak mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan siswa mengerjakan apa yang saya perintahkan. Hal itu akan mulai saya ubah dengan mulai memahami apa yang lebih baik
atau yang lebih banyak mendorong kepada siswa untuk bisa lebih berpikir secara kritis, lebih kreatif, dan membangun rasa tanggung jawab untuk dapat belajar secara mandiri dari apa yang sudah mereka lakukan atau mereka pelajari, sehingga kelak anak mempunyai kemampuan untuk dapat berbuat lebih baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan mereka nanti di masa yang akan datang. Ketiga, kegiatan pembelajaran akan saya ciptakan sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya tidak akan melupakan bahwa kodrat sesungguhnya dari seorang anak itu adalah bermain. Belajar melalui permainan menjadikan kegiatan pembelajaran itu akan lebih menarik, akan lebih menyenangkan dan membuat anak bahagia. Saya percaya sekarang bahwa jika anak bahagia, belajar yang menyenangkan, bahwa mereka akan menerima ilmu itu dengan dengan baik. Dan kalau mereka menerima ilmu itu dengan baik, maka akan diimplementasikan ilmu itu juga dengan baik, sehingga semuanya akan berakhir pada sebuah kebaikan. Dalam pelajaran sejarah yang akan saya mulai ubah adalah saya coba menggabungkan antara pelajaran sejarah, materi sejarah yang penuh dengan hal-hal yang perlu diingat oleh siswa, tanggal, waktu, orang, tempat, dan sebagainya. Akan saya coba metode mengajar sejarah ini dengan permainan atau role model, bermain peran, sehingga mereka bisa merasakan secara langsung atau paling tidak bisa merekonstruksi sejarah itu secara langsung, memperkirakan bagaimana peristiwa pada masa tersebut. Juga saya sudah mulai mencoba untuk membuat kartu-kartu yang berisi materi-materi sejarah yang saya buat sendiri. Di sini contohnya, saya membuat kartu-kartu ini untuk permainan siswa, sehingga nanti saya akan mengombinkan kartu ini dengan metode pengajaran picture to picture. Keempat, terakhir, setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dan sering saya luput adalah refleksi. Maka saya akan mulai merubah setiap akhir pembelajaran, saya akan melakukan refleksi bersama siswa. Dengan refleksi, saya yakin siswa akan lebih mudah dalam memahami hal-hal apa saja yang telah mereka pelajari di hari itu, dan mereka jadi bisa mengetahui apa saja sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka selama kegiatan pembelajaran, serta bisa menemukan arti ya dari kegiatan belajar yang akan bermanfaat di hari mereka belajar itu. Apakah kegiatan belajar di saat mereka belajar itu ada yang perlu diperbaiki, baik metode atau cara, atau mungkin tahapan, atau mungkin materi, tempat dan sebagainya, yang bisa dievaluasi bersama, yang bisa dilihat mana yang menjadi kekurangan, mana yang menjadi kelebihan, sehingga saya sebagai guru bisa terus-menerus belajar dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, mereka inginkan. Tentunya menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Demikian refleksi dan kesimpulan mengenai modul ini yang bisa saya sampaikan. Saya Arif Setiantoro, Historia Magistra Vitae, sejarah merupakan guru bagi kehidupan.